sayang. Lu di mana? Belum menjemput saya nih. Oh, mau ketemu tuh bilang. Oh, datang su di tempat biasa. Oke. Tadi ini lu pakai itu baru pi. Ih, jemputnya terlalu lama ya. Tidak dilihat memang. Tahu sudah ada lagi sekalian. Kalau bukan mana kak? Oh, Jembo pergi bersama selingkuhannya tanpa tahu apa yang akan terjadi nanti. Sementara itu di rumah, ayah Lili sedang sibuk mencari Lili. Halo Cindy, kamu pulang kah? Istri di mana? Dia belum pulang. Nah, nanti kita jam mana? Oh, kalau begitu ya. Sementara itu, Lili malah sibuk mabuk-mabukan dengan Jembo. Serni, itu kenapa sih? Itu kenapa Tinus? Itu turut anak di rumah sama masak kan? Lu juga begitu nah, lu keluyuran tiap hari. Datang yang sopi ini, anak dia ini. Oh, nah sudah tuh. Pun rumah cepat. Kita mau. Beli satu dia mas. Lari ke anak dia masuk minggu dengan anaknya. Betul nggak ini bisa lapor belum apa? Halo. Halo bro. Minggus pun segera menelpon ayahnya Lili dan memberitahu kelakuan anaknya. Lalu, tak lama kemudian, ayah Lili pun datang untuk menjemput Lili pulang. Kemana bro? Bro dia paling di sini nih. Lili, lu buat apa Lili? Semua lu mas datang di sini. Pulang su, masuk. Aisyah sama lu pulang tuh. Pulang sa. Pulang su. Ajar lupa anak. Pagi itu, Jembo pulang dengan keadaan mabuk dan langsung mencari-cari Cinta. istrinya. Cinta. Lu mari. Lu pikir selama ini yang lu selingkuh lu antar jemput itu anak 1 tahun? Baru anak SMA lah. Kita baru datang sama buat kopi. Kamu terus sibuk mati. Lihat turun-turun lah bukti kan memang. Duduk senyum main HP Bang, tuh. chatting sama kamu Tidak, lu jadian kawan laki-laki tuh memangnya senyum-senyum kan? Tetap tidak ngomong bisa. tentang bisnis itu salah kan? Lu jangan terlalu bisa bilang, lihat, lu jangan, lu kenapa lu? Cinta una sa. Mani kurang ajar nula na tama uwan ni puling tayo lo sa uwan din ni. Ay uy sa bumumos ni. Ay kurang ajar. Nanabay po niya tayo to. Udah tanya pas selingkuh kau fitnah niya. Mani nula na tama uwan ni puling katalan no peto. Labelen itahag ba niya? Sana. Ya, halo Bu. Ya, selamat sore. Saya ingin melapor kalau di sini terjadi kekerasan KDRT. Ya, Ibu. Oh, siap. Oke. Segera ke sekolah ya. Oke, Ibu. Saya kesana sekarang. Selamat malam, Bapak. Malam, Ibu. Baik, saya ingin melapor bahwa terjadi KDRT terhadap keponakan saya. Suaminya memukul istrinya
sampai bonyok mukanya. Saya ingin memproses lebih lanjut. Oke, baik. Bapak sudah melapor kepada kami dan sekarang juga sudah malam. Nanti Bapak punya masalah kami akan proses lebih lanjut. Oke, baik. Nanti saya suruh bawaan saya untuk telepon Bapak supaya nanti kita bertemu lagi di sidang. Oke. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Ya, mohon kerjasamanya. Ya, untuk saya mohon. Selamat sore. Sidang pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara KDRT yang dilakukan oleh Saudara Jembo kepada korban yang bernama Sinta pada tanggal 7 Februari 2023. Maka dari itu, saya diingatkan kepada seluruh peserta sidang untuk menonaktifkan segala alat komunikasi dan tidak melaksanakan hal yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Baik, sebelumnya demi kelancaran persidangan ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Majelis hukum memasuki ruang sidang. Hadirin dipersilakan berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Kepada terdakwa dan penasehat hukum untuk masuk ke ruang sidang. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore. Sidang Pengadilan Negeri Kabupaten Belu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana kasus KDRT tingkat pertama dengan terdakwa Jembo dalam kasus KDRT pada hari Rabu 7 Februari tahun 2023 segera dimulai. Baik, kepada Panitera, silakan mempersilahkan terdakwa untuk duduk di kursi pidana. Baik, kepada terdakwa silakan duduk di kursi pidana. Apakah benar terdakwa bernama Jembo? Ya, yang mulia. Apakah terdakwa adalah suami dari korban? Ya, yang mulia. Apakah saudara kesini didampingi oleh penguasa hukum? Ya, yang mulia. Apa benar kedua penguasa hukum ini mendampingi terdakwa? Iya, benar yang mulia. Mohon ditunjukkan surat kuasanya. Kepada saudari jaksa dipersilakan untuk membacakan dakwaan kepada terdakwa. Terdakwa didakwa pasal 44 Undang-Undang KDRT tentang saksi KDRT fisik. Isi pasal 44 ayat 1 Undang-Undang KDRT, setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkungan rumah tangga sebagai maksud dalam pasal 5 huruf A dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Terima kasih kepada saudari jaksa, dipersilakan. Kepada saudara penguasa hukum, apa ada pembelaan? Ada yang mulia. Silahkan. Pada saat kejadian
saudara terdakwa sedang mabuk parah. Bisa jadi pada saat itu terjadi penganiayaan, saudara terdakwa tidak sadarkan diri. Terima kasih, silakan dulu. Bagaimana saudara jaksa? Apa masih ada tambahan? Memang ada yang mulia. Memang betul pelaku dalam keadaan mabuk. Namun motif KDRT ini adalah perselingkuhan. Terima kasih yang mulia. Baik, kepada saudara Panitera, saya persilakan untuk memanggil saksi utama kita untuk maju ke kursi pidana. Kepada saksi utama, saya persilakan duduk di kursi pidana. Baik, kepada saudari saksi, sebelum Anda bersumpah dan memberikan keterangan, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah Anda dalam keadaan sehat? Sehat yang mulia. Pertanyaan yang kedua, apa hubungan Anda dengan terdakwa dan korban? Saya sebagai anak mereka yang mulia. Terima kasih. Sebelum saksi memberikan kesaksian, saksi harus bersumpah menurut Undang-Undang Pasal 160 Ayat 3 tentang KUHP. Apakah saudari bersedia? Bersedia yang mulia. Saudari bisa mengikuti kata-kata saya. Saya sebagai saksi dalam kasus ini Saya sebagai saksi dalam kasus ini berjanji akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya tanpa ada penipuan. Semoga Tuhan memberkati saya. Semoga Tuhan memberkati saya. Baik, silakan dulu. Apakah saudari sudah siap memberikan keterangan? Siap yang mulia. Di manakah saudari saat kejadian itu terjadi? Pada saat kejadian itu terjadi, saya berada di kamar saya. yang mulia. Apakah saudari sebelumnya sudah merasakan keganjaran dari terdakwa? Sudah yang mulia. Bagaimana keganjarannya? Ketika bapak saya sering pulang malam, terus pada saat bermain HP, dia sering senyum-senyum sendiri. Baik, saya masih ada satu pertanyaan lagi. Apakah sebelumnya sudah ada kejadian-kejadian seperti ini? Sudah yang mulia. Kira-kira sudah sering terjadi atau hanya terjadi 1-2 kali saja? Sudah sering-sering terjadi. Apakah terdakwa atau ayah saudari itu sering mabuk setiap hari atau pada saat-saat tertentu saja? Pada saat-saat tertentu saja yang mulia. Apakah biasa terdakwa dijemput oleh temannya atau dia pergi sendiri? Pergi sendiri yang mulia. Oke, baik, terima kasih. Baik, kepada saudari Panitera, saya persilahkan untuk memanggil kembali terdakwa agar duduk di kursi pidana. Kepada terdakwa, saya mohon kembali duduk di kursi pidana. Kepada saudara terdakwa dipersilakan untuk berdiri. Baik, agenda terakhir kita adalah pembacaan pidana. Pengadilan menyatakan terdakwa secara sah telah melakukan tindakan KDRT fisik kepada korban yang adalah istri dari terdakwa sendiri. Karena itu, terdakwa sudah melanggar Undang-Undang Pasal 44 Ayat 1 KUHP. Maka dengan ini terdakwa didakwa dengan pidana penjara selama 5 tahun.